بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan bahasan yang kemarin, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas Bismillah ya. Setelah di awal kita membahas mabadi ilmu tasawuf, sekarang kita membahas Bismillah menurut ilmu tasawuf. Tapi sebelumnya kita mulai dengan isti'adzah dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman keempat, kitab Kifayatul Adqiyah. Idza alimta, apabila kamu mengetahui zalika terhadap mabadi tadi, fayuqalu, kemudian dikatakan, inna syari, sesungguhnya yang mensyariatkan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amaro, beliau memerintahkan, bil badaati, dengan memulai, bil basmalati, dengan bismillah, bikuli amrin tibalin, pada setiap urusan yang mempunyai kebaikan. Li'anna fil ibtitahi, karena sesungguhnya pada ibtitah, pada pembukaan, biha, dengan bismillah itu barokatun, ada barokah azimatun yang agung, wanimatun, dan nikmat, jismiyatun, jasimatun, yang besar. Itu yang pertama. Jadi alasan pertama kitab ini dimulai dengan basmalah adalah menjelaskan ataupun mengamalkan perintah Rasulullah SAW. Hadisnya kita sudah tahu, kulu amrin tibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim bahwa ajdam. Setiap perkara yang baik menurut syariat dan tidak dimulai dengan bismillah bahwa ajdam, maka kurang barokahnya. Dilanjutkan lagi bahwa sesungguhnya ketika suatu perkara dimulai dengan basmalah, maka itu sangat besar barokahnya dan itu adalah nikmat yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan dimulai dengan basmalah adalah iktidaan bil kitabil ajiz, karena mengikuti kitab al-ajiz ya. Kitab yaitu Al-Quran al-munazzalati, yang diturunkan minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Maka anahu subhanahu wa ta'ala, seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu, dia berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, iftatihu, kalian harus memulai bismi dengan menyebut namaku. Mubtadi'ina, yaitu kalian memulai, takunu, maka kalian terbukti bihi, dengan bismillah, muhtadina, akan mendapatkan petunjuk. Wa ila ridhoya, dan kepada ridhoku, wasilina, kalian sampai. Wa ansukti, dan dari kebencianku, mubadina, kalian dijauhkan. Itu yang pertama ya, dimulai dengan basmalah, alasannya tadi sudah disebutkan. Dilanjut. Wa ma, dan adapun perkara yang tiku, yang ta'alaku, yang terkait bil basmalati, dengan bismillah itu, minal ma'ani daqiqah, banyak mana-mana yang tersembunyi, yang makila ya, apa yang diucapkan, innal ba'a, sungguhnya ba. Nah ini mana-mana basmalah. Mana basmalah pertama, ba-nya adalah bahaullah, yaitu kemegahan Allah. Wasinas, dan sinnya adalah sanaullah, cahaya Allah. Wal mima, dan mimnya adalah majdullah, kejayaan Allah. Jadi ba-nya adalah bahaullah, sinnya sanaullah, cahaya Allah, mimnya adalah majdullah, kejayaan Allah. Wakilah, dan diceritakan juga, ini ada kawakil yang menyatakan bahwa al-ba'u, ba itu adalah artinya baka'ut taibin, tangisan orang-orang yang bertobat. Wasinu, dan sinnya adalah sahul ghafilin, lupanya orang-orang yang pelupa. Wa mimu, dan mimnya adalah magfiratun lil mudnibin, adalah pengampunan bagi orang-orang yang berdosa. Jadi dari al-baka'ut taibin, sin sahul ghafilin, mim magfiratul mudnibin, kita bisa memahami bahwa yang sahul itu, yang lupa, apabila bertaubat maka dia akan mendapatkan magfirah dan
ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'du sufiyah, dan berkata sebagian ahli tasawuf, Allahu Allah li ahli sofa, bagi ahli sofa, ahli bersih ya. Ar-Rahmanu, sedangkan Ar-Rahman li ahli wafa, bagi ahli wafa. Wafa itu menepati, sedangkan Ar-Rahim, Ar-Rahim itu adalah li ahli jafa, bagi ahli yang kalau dalam bahasa Sunda itu bedegong ya. Japa itu ya semaunya gitu kan Allah itu. Karena Allah itu punya sifat al-jabar ya, terserah Allah gitu kan. Wa qalu, dan para ahli tasawuf berkata, auda'a menitipkan Allahu Allah jami'al ulumi kepada semua ilmu, bil ba'i pada ba, ai bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Bi karena ku, karena ada, makana apa yang sudah ada, wabi dan karena ku, yakunu akan ada, ma yakunu apa yang akan ada. Jadi yang sudah ada karena Allah, yang belum ada juga karena Allah. Wujudul awalimi, maka adanya beberapa alam ini, adanya alam ini, bi adalah karena aku, walaisa ligweri, dan tidak karena selain aku. Nah itulah wujudun hakikiyun, wujud hakiki, illa bil ismi, kecuali dengan namaku. Wahwa makna kaulihim, ucapan para ulama tasawuf, ma nadhartu bi syai'in, aku tidak melihat sesuatu, illa wa ra'aitu, kecuali aku melihat Allahu, kekuasaan Allah, bihi, ada pada sesuatu tersebut, au kibalahu, atau ada pada arah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan bahasan yang kemarin, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bismillah ya. Setelah di awal kita membahas mabadi ilmu tasawuf, sekarang kita membahas bismillah menurut ilmu tasawuf. Tapi sebelumnya kita mulai dengan isti'adzah dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman keempat, kitab Kifayatul Atqiyah. Idza alimta, apabila kamu mengetahui, zalika, terhadap mabadi tadi, fayuqalu, kemudian dikatakan, inna syari, sesungguhnya yang mensyariatkan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amaro, beliau memerintahkan, bil badaati, dengan memulai, bil basmalati, dengan bismillah, bikuli amrin tibalin, pada setiap urusan yang mempunyai kebaikan. Li'anna fil ibtitahi, karena sesungguhnya pada ibtitah, pada pembukaan, biha, dengan bismillah itu barokatun, ada barokah, azimatun, yang agung, wanimatun, dan nikmat, jismiyatun, jasimatun, yang besar. Itu yang pertama. Jadi alasan pertama kitab ini dimulai dengan basmalah adalah menjelaskan ataupun mengamalkan perintah Rasulullah SAW. Hadisnya kita sudah tahu, kulu amrin tibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim bahwa ajdam. Setiap perkara yang baik menurut syariat dan tidak dimulai dengan bismillah bahwa ajdam, maka kurang barokahnya. Dilanjutkan lagi bahwa sesungguhnya ketika suatu perkara dimulai dengan basmalah, maka itu sangat besar barokahnya, dan itu adalah nikmat yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan dimulai dengan basmalah adalah iktidaan bil kitabil ajiz, karena mengikuti kitab al-ajiz ya. Kitab yaitu Al-Quran al-munazzalati, yang diturunkan minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Maka anahu subhanahu wa ta'ala, seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu, dia berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, iftatihu, kalian harus memulai bismi dengan menyebut namaku. Mubtadi'ina, yaitu kalian memulai, takunu, maka kalian terbukti bihi, dengan bismillah, muhtadina, akan mendapatkan petunjuk. Wa ila ridhoya, dan kepada ridhoku, wasilina, kalian sampai.
Wa an sukhti, dan dari kebencianku, mub'adina kalian dijauhkan. Itu yang pertama ya. Dimulai dengan basmalah, alasannya tadi sudah disebutkan. Dilanjut. Wa ma, dan adapun perkara yang tiku yang ta'alaku yang terkait bil basmalati dengan bismillah itu minal ma'ani daqiqah. Banyak mana-mana yang tersembunyi, yang makilah ya, apa yang diucapkan innal ba'a sungguhnya ba. Nah ini mana-mana basmalah. Mana basmalah pertama, ba-nya adalah bahaullah, yaitu kemegahan Allah. Wasinas, dan sinnya adalah sanaullah, cahaya Allah. Wal mima, dan mimnya adalah majdullah, kejayaan Allah. Jadi ba-nya adalah bahaullah, sinnya sanaullah, cahaya Allah, mimnya adalah majdullah, kejayaan Allah. Wakilah, dan diceritakan juga ini ada kawakil yang menyatakan bahwa al-ba'u, ba itu adalah artinya baka'ut taibin, tangisan orang-orang yang bertobat. Wasinu, dan sinnya adalah sahul ghafilin, lupanya orang-orang yang pelupa. Wal mimu, dan mimnya adalah magfiratun lil mudnibin, adalah pengampunan bagi orang-orang yang berdosa. Jadi dari alba baka'ut taibin, sin sahul ghafilin, mim magfiratul mudnibin, kita bisa memahami bahwa yang sahul itu yang lupa, apabila bertaubat maka dia akan mendapatkan magfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'du sufiyah, dan berkata sebagian ahli tasawuf, Allahu Allah li ahli sofa, bagi ahli sofa, ahli bersih ya. Ar-Rahmanu, sedangkan Ar-Rahman li ahli wafa, bagi ahli wafa. Wafa itu menepati. Sedangkan Ar-Rahim, Ar-Rahim itu adalah li ahli jafa, bagi ahli yang kalau dalam bahasa Sunda itu berdegong ya. Japa itu ya semaunya gitu kan Allah itu. Karena Allah itu punya sifat al-jabar ya, terserah Allah gitu kan. Waqalu, dan para ahli tasawuf berkata, auda'a, menitipkan Allahu Allah jami'al ulumi, kepada semua ilmu, bilba'i, pada ba, aibi kana makana wa biyakunu ma yakunu. Bi karenaku, karena ada, makana apa yang sudah ada, wabi dan karenaku, yakunu akan ada, ma yakunu apa yang akan ada. Jadi yang sudah ada karena Allah, yang belum ada juga karena Allah. Wujudul awalimi, maka adanya beberapa alam ini, adanya alam ini, bi adalah karenaku, walaisa lighairi, dan tidak karena selain aku. Nah itulah wujudun hakikiyun, wujud hakiki, ila bil ismi, kecuali dengan namaku. Wahwa makna kaulihim, ucapan para ulama tasawuf, ma nadartu bi syai'in, aku tidak melihat sesuatu, illa wa ra'aitu, kecuali aku melihat Allahu, kekuasaan Allah, bihi, ada pada sesuatu tersebut, au kibalahu, atau ada pada arah tersebut. Dan selanjutnya kita akan membahas mengapa di sini dalam lafaz bismillah ini dipilihnya lafaz Allah dengan bismillah itu. Selanjutnya, semal mukhtar kemudian yang dipilih adalah anna kalimat Allah, sungguhnya lafaz Allah, kalimat Allah, ya lafaz Allah itu adalah al-ismul a'zam. Isim a'zam, ismul a'zam, pengkila apabila diceritakan anamin syartil ismil a'zam, sungguhnya dari salah satu syarat ismul a'zam itu adalah anau, sungguhnya indunya, apabila diseru Allah bih dengan ismul a'zam ajaba, maka dia akan mengijabah. Wa idza suila, apabila Allah itu diminta bih dengan ismul a'zam, utiya, maka diberikan. Pal jawabu, adapun jawabnya, annali doa, sungguhnya untuk doa itu adaban, ada beberapa adab, wasyuruton, dan beberapa syarat. La yustajabu, yang tidak akan diijabah, doa illa biha, kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Jadi begitulah kenapa
di sini yang dipilih adalah lafaz Allah, karena lafaz Allah itu adalah merupakan Ismul A'zam. Ismul A'zam yang dimana apabila Allah diminta ataupun kita berdoa kepada Allah dengan Ismul A'zam, maka tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak mengijabah. Dan apabila kita meminta dengan Ismul A'zam, tidak ada alasan bagi Allah untuk menolak, pasti akan diberikan. Itu kan. Selanjutnya makna lafaz Ar-Rahman ya. Makna lafaz Ar-Rahman di sini ya, War-Rahmanu, yang disebut dengan Rahman adalah kathirur rahmat. Jadi banyaknya kasih sayang. Wa-rahmatu amatun, dan rahmatnya Allah, kasih sayang Allah itu amatun, umum, ala jami'i makhlukatihi, kepada semua makhluknya. Jadi lafaz Rahman itu banyak rahmat ya. Dimana rahmat Allah kalau dalam Ar-Rahman itu adalah amatun, sifatnya umum, ala jami'i makhlukatihi, kepada seluruh makhluknya. Makanya dalam kitab yang lain disebutkan bahwa Ar-Rahman itu adalah al-mun'imi bijalailin ni'am, yang memberikan nikmat dengan nikmat yang besar, nikmat yang banyak. Karena sasaran dari nikmat ini, dari Rahman ini adalah banyak, yaitu jami'i makhlukat, seluruh makhluk. Apapun itu makhluknya, apakah makhluk yang berakal, berakil, ataupun yang jamid, jamid, semuanya mendapatkan rahmaniyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Ar-Rahman. Yang bagi maka penting likuli syasin, bagi setiap orang, ayarhama, untuk menyayangi akhahu, kepada saudaranya, lil muwafaqati, agar muwafaqah sesuai lahu, kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Ka'bul Ahbar, berkata Ka'bul Ahbar, maktubun, ditulis bil Injili, dalam kitab Injil, ya ibna Adam, wahai anak Adam, kama turhama, kama tarhima ya, kama tarhima, seperti engkau menyayangi seseorang kepada orang lain, kadalika, begitu juga turhamu, engkau akan disayangi. Pakai fatarju, maka bagaimana engkau mengharap ayarhamaka, untuk memberikan rahmatnya atau kasih sayangnya kepadamu, Allahu Allah, wa anta, sedangkan engkau la tarhamu, engkau itu tidak menyayangi ibadallahi, kepada hamba-hambanya Allah. Jadi yang dimaksud dengan Rahman di sini adalah kathirur rahmah. Rahmatnya itu adalah amatun, umum, kepada jami'u makhlukatihi. Warahim, sedangkan yang disebut dengan Ar-Rahim adalah kathirur rahmah sama. Ar-Rahim juga kathirur rahmah bini'ami, dengan berbagai macam nikmatnya. Tapi nikmatnya itu ad-daqiqah, yang lembut, yang sedikit. Yang lembut itu maksudnya yang sasarannya sedikit, itu kan. Waman, dan siapapun, idza suila, idza sa'ala, apabila dia meminta, utia, maka dia diberi. Wa idza lam yas'al, apabila tidak meminta, lam yu'ta, maka dia tidak diberi. Jadi yang disebut dengan Rahman itu, Rahim itu adalah kathirur rahmat ad-daqiqah, nikmatnya yang sedikit, sasaran dari nikmat itu sedikit. Hanya orang-orang yang meminta saja yang diberi ini nikmat. Kepada siapa dia meminta? Ya kepada Allah. Siapa yang meminta kepada Allah? Ya orang-orang yang beriman kepada Allah, yang meminta kepada Allah. Dan karena orang-orang yang tidak beriman tidak akan minta kepada Allah, mintanya mungkin kepada selain Allah. Jadi nikmat Ar-Rahim ini hanya diberikan kepada sedikit orang, kepada orang yang hanya meminta kepada Allah, yang merasa butuh kepada Allah, yang merasa dia itu hamba Allah. Siapa yang merasa butuh kepada Allah? Siapa yang merasa dia hamba Allah? Ya tentu saja dia adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Jadi kita simpulkan ya dari mana bismillah ini. Pertama, alasan dimulai dengan dengan bismillah. Alasan dimulai dengan bismillah tadi adalah karena mengamalkan hadis qulu amrin dzibalin. Yang kedua, iktidaan bil kitabil munazzal, karena mengikuti kitab yang diturunkan, yaitu Al-Qur'an. Terus makna basmalah, makna bahnya adalah baha'ullah, sinnya adalah sana'ullah. Baha'ullah itu keagungan Allah ya, kemegahan Allah. Sin cahaya Allah, sana'ullah. Mim adalah majdullah, yaitu kejayaan atau keagungan Allah. Sedangkan mengapa Allah memilih dengan lafaz Allah? Karena lafaz Allah itu adalah Ismul A'zam, yang menjadi garansi apabila orang meminta akan
diberikan. Nah, mana lafaz Ar-Rahman adalah kathirur rahmah ammatun ala jami'i malukati, dan mana Rahim adalah kathirur rahmah ad-daqiqah, yang diberikan kepada orang-orang yang merasa diri menjadi hamba Allah, merasa diri menjadi atau butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu ya pembahasan basmalah menurut ilmu tasawuf. Nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa